Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Anjarwati. Saya merupakan mahasiswa PLP 2 dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan membantu menjelaskan materi tentang unit 5, yaitu tentang past, present, dan future continuous tense. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris sehari-hari, itu biasanya kita menemui pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sedang Anda lakukan sekarang, apa yang sedang Anda lakukan kemarin, dan apa yang sedang Anda lakukan di masa yang akan datang. Nah, untuk menjawab hal tersebut, tentunya kita bisa menggunakan ketiga tenses ini. Nah, tapi kita harus mengetahui kapan kita harus menggunakan past, kapan kita harus menggunakan present, dan kapan kita harus menggunakan future continuous tense tersebut. Untuk mengetahuinya, yang pertama kita perlu mengetahui apa itu present continuous tense. Jadi, present continuous tense ini merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa hal tersebut sedang berlangsung di waktu sekarang. Bentuknya ada 3, yaitu bentuk kalimat positif, bentuk kalimat negatif, dan bentuk kalimat interrogatif. Untuk kalimat positif, rumusnya itu subject ditambah to be. To-be-nya to be present, ada am, is, dan are. Kemudian verb ing, dan kemudian disusul oleh objek. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject ditambah to be, ditambah not, ditambah verb ing, dan ditambah objek. Nah, untuk kalimat interrogatif, rumusnya itu to be dulu, baru kemudian subjek, kemudian verb ing, dan disusul oleh si objek dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk menggunakan to be tersebut itu tergantung dari si subjeknya. Kalau subjeknya I, itu menggunakan am. Untuk subjek tunggal seperti he, she, it, itu menggunakan to be is. Dan untuk subjek yang jamak seperti they, we, you, itu menggunakan to be are. Nah, untuk contoh dari present continuous tense ini bisa kita lihat di sini. Masing-masing dari kalimat positif, negatif, dan tanya ini ada 2 contoh. Untuk contoh pertama yaitu she is studying right now. Nah, she ini adalah si subjek, is to be, studying verb ing, right now merupakan objek. Untuk bentuk kalimat negatifnya menjadi seperti ini. She is not studying right now. She merupakan subjek, is merupakan to be, kemudian not penanda bahwa dia negatif, studying merupakan verb ing, dan right now merupakan si objek. Nah, jika ingin mengubah kekalimatannya menjadi seperti ini. Is she studying right now? Is to be, she merupakan si subjek, studying merupakan verb ing, dan right now merupakan si objek dan diakhiri dengan tanda tanya. Untuk contoh kedua sama, bisa kalian baca sendiri. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang apa itu past continuous tense. Jadi past continuous tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa hal tersebut itu sedang berlangsung, namun di waktu yang lalu atau di masa lampau, bisa kemarin, bisa yang sedang terjadi 2 minggu lalu ataupun 2 tahun lalu. Nah, untuk rumusnya, untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus to be-nya to be past, ada was dan were, kemudian plus verb ing baru objek. Untuk kalimat negatif, dia subjek ditambah to be baru tambah not. Untuk setiap kalimat negatif itu jangan lupa disertakan not ya. Kemudian plus verb ing dan kemudian objek. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya itu to be dulu, baru subjek, baru verb ing, objek, kemudian diakhiri dengan tanda tanya.
Nah, untuk catatan, bahwa to be was ini dia bisa digunakan untuk subjeknya yang bentuk singular atau bentuk tunggal seperti I, he, she, dan it. Nah, itu bisa menggunakan to be was. Sedangkan untuk to be were, dia untuk subjeknya yang plural ataupun jamak seperti they, we, you. Itu subjeknya jamak atau lebih dari satu. Untuk contohnya, mari kita lihat berikut ini. Nah, di sini merupakan yang pertama itu untuk yang kalimat dengan subjek tunggal, yang kedua ini subjeknya jamak. Kita bahas contoh pertama. She was waiting Annie yesterday. She subjek, was-nya to be, waiting-nya verb ing, dan Annie yesterday itu adalah si objeknya. Untuk bentuk kalimat negatifnya menjadi she was not waiting Annie yesterday. She subjek, was to be, not karena dia negatif, waiting merupakan verb ing, dan Annie yesterday merupakan si objeknya. Jika ingin mengubah kekalimatannya menjadi seperti ini. Was she waiting Annie yesterday? Was to be disusul oleh si subjek, si ini. Kemudian waiting merupakan verb ing, Annie yesterday adalah si objek. Diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Selanjutnya yaitu tentang future continuous tense. Future continuous tense ini merupakan tenses yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian itu akan terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Bisa besok, bisa lusa, ataupun tahun depan, minggu depan. Seperti itu. Nah, untuk bentuk positifnya, rumusnya adalah subjek, ditambah will, ditambah be, ditambah verb ing, ditambah objek. Kemudian untuk bentuk negatifnya, subjek, ditambah will, tambah not, selalu ya ditambah not untuk kalimat negatif itu. Kemudian ditambah be, tambah verb ing, dan ditambah objek. Untuk bentuk interrogatif, ya will, ditambah subjek, ditambah be, ditambah verb ing, ditambah objek, baru diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kita masuk ke contohnya. Kita bahas di contoh kedua ini ya. She will be sleeping at 9 p.m. She adalah si subjek, will, rumus, be juga, sleeping, verb ing, dan at 9 p.m. adalah si objeknya. Nah, jika ingin mengganti kalimat negatif, menjadi she will not be sleeping at 9 p.m. She adalah she adalah si subjek, will adalah rumusnya tadi, not penanda bahwa dia negatif, kemudian be rumusnya juga, sleeping adalah verb ing, dan at 9 p.m. adalah si objeknya. Nah, untuk kalimat tanyanya menjadi seperti ini. Will she be sleeping at 9 p.m.? Will adalah rumusnya tadi kan, will dulu, baru ditambah subjek she, ditambah be, ditambah verb ing, sleeping ini, kemudian ditambah objek at 9 p.m. baru diakhiri dengan tanda tanya. Oke, jadi itulah tadi contoh serta penjelasan dari ketiga tenses, past, present, dan future continuous tense. Semoga bisa dipahami. Nah, jika ada pertanyaan atau ada yang belum paham, boleh ditanyakan di Google Classroom kita. Saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.